Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Ceria GKSBS. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan menikmati hidup. Biarlah hidup kami akan menjadi hidup yang berkenan, baik sebagai pribadi ataupun sebagai gereja-Mu. Biarlah kami menjadi yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita baca dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita, umat Tuhan, berbahagia karena boleh mendengar dan menjadi pelaku firman-Nya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Renungan Ceria hari ini diberi judul Menjadi Gereja yang Terbuka. Kota Philadelphia terletak di wilayah provinsi Asia Kecil. Saat ini wilayahnya termasuk dalam negara Turki, tepatnya kota Al-Shahir. Jika dibandingkan dengan kota-kota yang disebutkan oleh Rasul Yohanes, kota Philadelphia ini bisa dikatakan sebagai kota yang terkecil. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang mendapatkan penilaian sangat baik dari Tuhan. Meski secara kuantitas tampak kecil, sangat sederhana, dan minim secara ekonomi. Tuhan memuji kepada mereka, jemaat Philadelphia. Ia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Padahal dalam pengiringannya akan Kristus, mereka jemaat di Philadelphia diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Karena dalam perjalanan berjemaat dikatakan, ada beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Wahyu 3 ayat 9. Yang berusaha untuk menghasut, mengacaukan dan melemahkan. Tapi jemaat di Philadelphia tetap kuat, tidak goyah iman, apalagi sampai menyangkal Kristus. Sebenarnya yang mendapatkan surat melalui Yohanes bukan jemaat Philadelphia saja. Dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, ada 7 jemaat yang mendapatkan surat dari Tuhan Yesus melalui hambanya Yohanes. Surat-surat ini menjadi surat yang selalu relevan bagi umat Tuhan di mana saja. Dari 7 surat yang Tuhan Yesus berikan, mulai dari Efesus sampai kepada Laodikia, hanya ada 2 jemaat yang mendapatkan penilaian yang baik dan indah adanya, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Kepada mereka Tuhan Yesus menghibur, menguatkan, memelihara, memuji dan mendorong, supaya sekalipun di tengah keterbatasan mereka, kesulitan, tantangan dan keterbatasan tidak akan pernah menjadi hambatan di dalam setiap pelayanan dan apa yang akan dicapai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita adalah gereja yang akan menerima surat dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja,
Kira-kira surat semacam apakah yang akan kita terima? Apakah surat teguran keras seperti Laodikia yang kaya, yang hebat, yang mengandalkan pada dirinya sendiri, tetapi di dalam kehidupannya Tuhan tidak nampak dalam kehidupan gereja? Ataukah kita akan menerima surat peringatan seperti Pergamus yang mentolerir segala hal yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab secara moral dan etis menjalani pelayanan? Ataukah kita akan menerima surat penghiburan seperti Smyrna? Di dalam kesulitan, tekanan dan aniaya, Tuhan mengatakan mereka tekun dan sabar. Ataukah kita akan menerima surat seperti Philadelphia, yang walaupun gereja yang kecil dan kekuatannya tidak seberapa, tidak sanggup dan tidak mampu, namun Tuhan memberinya kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Bagaimana pandangan Tuhan Yesus kepada gereja kita? Pertanyaan ini menjadi penting, bukan soal berapa besar gereja kita, bukan soal berapa kaya dan berapa banyak aktivitas gereja kita. Pertanyaan yang penting adalah seberapa berkenankah gereja kita? Setiakah kita kepada panggilan Tuhan? Setiakah kita kepada firman-Nya? Tuhan berkata kepada jemaat Philadelphia, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Dari antara 7 gereja yang menerima surat Yesus, seorang teolog, William Barclay, mengatakan, gereja Philadelphia adalah sebuah gereja yang masih muda, karena kota Philadelphia sendiri tidak terlalu tua dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya. Dari situ kita melihat betapa indah firman Tuhan ini memberi penghiburan kepada sebuah gereja yang masih muda, yang tidak mampu, yang tidak kuat, yang tidak seberapa. Biasanya kalau kekuatan kita tidak seberapa, kita tidak akan membuang energi sebanyak-banyaknya karena kita kecil dan terbatas adanya. Tetapi tidak seperti itu cara Tuhan bekerja. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan membuka pintu bagimu. Kalau aku buka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau aku tutup, tidak ada yang dapat membuka." Betapa indah, luar biasa kalimat Tuhan Yesus ini. Kalau Tuhan kasih, kalau Tuhan buka, kalau Tuhan beri, di situ kita tahu berarti itu adalah dari Tuhan adanya. Tidak ada perkara besar di mana kita tidak butuh Tuhan, namun tidak ada perkara yang terlalu remeh yang Tuhan tidak perhatikan. Kita berkata, gereja kita terlalu kecil, terlalu terbatas dan sederhana. Masakah Tuhan memperhatikan? Tidak ada perkara terlalu besar yang Tuhan tidak mampu tolong kita. Dan tidak ada perkara yang terlalu kecil yang Tuhan tidak perhatikan. Tuhan membuka pintu itu kepada siapakah? Jemaat yang besar dan kayakah? Bukan. Tuhan membuka pintu itu kepada jemaat kecil yang namanya Philadelphia, yang tidak punya kekuatan besar untuk bekerja dan berkarya baginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perumpamaan tentang puzzle. Permainan puzzle bagi anak berumur 5 tahun tentu adalah problem besar. Dia akan berteriak dengan frustasi saat dia begitu sulit menyelesaikan puzzle yang diberikan kepadanya. Tetapi waktu puzzle yang sama diberikan kepada anak yang berusia 12 tahun, tentu dia tidak akan menangis. Dia akan berkata, "Ah, kecil, ini bukan masalah buat saya." Kenapa? Karena dia sudah besar, cukup dewasa menghadapi persoalan untuk diselesaikan. Kita juga mempunyai problem seperti puzzle ini yang lebih sederhana dan yang lebih kompleks. Kalau kita terus berkutat dengan problem ini dan tidak bisa, atau tepatnya kita tidak mau keluar melalui pintu yang Tuhan Yesus buka bagi kita, kita tidak akan bertumbuh dan maju.
Kalau kita hanya mau menyelesaikan persoalan yang mudah dan kita anggap sesuai dengan kekuatan kita, kita tidak akan pernah mengetahui kapasitas kita direntangkan sampai sejauh mana. Kiranya surat Tuhan Yesus kepada jemaat Philadelphia ini mengingatkan kita sebagai gereja, baik itu jemaat, klasis, dan sinode, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan memperhatikan kita, dan Tuhan tidak pernah mempermasalahkan bagaimana kekuatan kita. Yang harus kita bangun terus dan terus adalah bahwa kita mencintai Tuhan dan kita mau mengerjakan apa yang Tuhan beri menjadi tanggung jawab kita. Tuhan membukakan visi dan kesempatan, dan Tuhan memimpin kita melihat ke depan. Biar kita bersama-sama menjalankan visi dan misi yang ada dengan panggilan yang teguh. Tuhan menjadikan GKSBS sebagai gereja dengan panggilannya yang jelas. Kiranya Tuhan memimpin kita melihat sedikit demi sedikit, menjalani setapak demi setapak, bahwa ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, tetapi bahwa Tuhan telah membuka dan Tuhan telah memberi. Mari kita terus setia kepadanya. Mari kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati GKSBS. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah jemaat-Mu yang tidak terlalu besar, baik dalam ukuran jemaat, klasis, dan sinode. Ada persoalan-persoalan, ada pergumulan-pergumulan yang kompleks yang harus kami hadapi. Kami percaya bahwa Engkau bersama kami, bahwa Engkau Tuhan telah membuka, bahwa Engkau Tuhan telah memberi tanggung jawab kepada kami, dan Engkau akan memberkati kami. Kiranya kami akan menjadi umat-Mu dan gereja-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Amin.